Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, berbicara hal yang menarik, chapter 1178 ini cukup menarik. Setidaknya kali ini ya, di chapter ini Imu itu cukup banyak berbicara dan jelas itu memberikan beberapa petunjuk penting. Salah satunya adalah ketika Imu menjelaskan soal Loki yang mengamuk di luar Elbaf. Yap, di panel yang satu ini Imu secara spesifik menyinggung Loki. Imu mengatakan bahwa ada laporan mengenai kapal raksasa yang dipimpin oleh seorang giant yang mengamuk. Dan di saat yang sama pula muncul juga laporan tentang seekor naga besar yang terbang di langit. Dan dari semua itu, Imu mengatakan bahwa semuanya mulai masuk akal. Bahwa sosok giant raksasa yang menyerang antek-antek world government dan sosok naga raksasa pula yang berkeliaran itu kemungkinan memang orang yang sama. Dan Imu menyadari hal tersebut saat ini. Dan ekspresi soal itu kita sudah lihat di chapter sebelumnya, di mana Imu bilang, "Oh, Nito, kau di Elbaf selama ini." Ya gitulah kurang lebih ya. Kemudian seperti yang sudah aku bilang tadi pula, Loki dan para bawahannya memang menyerang semua hal yang berhubungan dengan world government. Dan dari sini sekarang kita jadi tahu alasan detail, atau mungkin lebih tepatnya jelasnya ya, kenapa Loki mendapatkan bounty. Dan itu juga bounty khusus atau spesial sebesar 2,6 miliar berry. Semua itu bukan tanpa sebab, tapi karena aksi-aksinya yang secara langsung menargetkan kekuatan world government. Dan sekarang kita juga mulai bisa memperkirakan kapan momen Shanks dan Loki bertemu, atau lebih tepatnya kapan Shanks dan Loki ini baku pukul sebelum Loki ditahan di Elbaf. Ya kemungkinan besarnya saat si Loki lagi asik-asiknya menyerang antek-antek world government. Di momen yang sama Shanks datang mencegah Loki dengan alasan apapun itu. Dan itu mungkin yang jadi alasan juga kenapa si Loki ini bilang kalau Shanks itu pengecut. Namun ya, untuk detail konfliknya antara Shanks dan Loki jelas saja ini masih jadi tanda tanya ya. Cuman di sini aku hanya ingin menyoroti satu hal, apa sebenarnya yang terjadi selama masa tersebut. Maksudku, Loki pasti meninggalkan jejak atau setidaknya terlibat dalam banyak kejadian selama aksinya di luar Elbaf tersebut. Kalau kita tarik lebih jauh, pasti banyak yang sudah Loki alami sejak 14 tahun terakhir, sejak dia keluar dari Elbaf. Salah satu yang sudah kita ketahui adalah Loki pernah jatuh cinta kepada Lola. Dan itu berarti Loki pernah bertemu dengan Lola di Totoland. Nah dari sini pertanyaannya akan jadi lebih luas. Hubungan apa lagi yang pernah Loki jalani atau miliki selama berada di luar Elbaf tersebut? Apalagi ya dengan gerakannya menyerang antek-antek world government, seharusnya aksi seperti ini tidak mungkin tidak menyinggung pasukan revolusioner, bukan? Dan di sini dia yang aku akan tanyakan intinya. Apakah ada kemungkinan Dragon dan Loki pernah saling bertemu? Itu dia. Karena kalau kita lihat-lihat ya, ada kesamaan antara Loki dan Dragon ini. Dragon dikenal sebagai orang paling dicari di dunia karena secara langsung menentang world government. Sementara Loki mendapatkan bounty spesial karena menyerang antek-antek world government. Artinya mereka ini, Dragon dan Loki, berada di jalur yang sama. Dan kalau mereka berada di jalur yang sama, maka kemungkinan mereka pernah bertemu itu cukup besar. Dan kalau emang Loki dan Dragon pernah bertemu, maka mungkin ini bisa menjelaskan sesuatu yang selama ini terasa aneh. Kenapa Dragon terlihat diam selama ini? Kenapa Dragon ini minim banget pergerakannya? Bahkan sampai dapat julukan Dragon si pelengak pelongo. Nah bisa jadi semua ini sebenarnya sudah direncanakan oleh mereka. Mereka siapa Min? Shanks, Loki, dan Doragon. Dimana ya kalau kita berbicara soal timeline, terutama sekitar 15 tahun terakhir atau ya 14 tahun terakhir lah, itu adalah masa aktifnya Shanks dan Dragon. Shanks yang kita tahu selama
tahun tersebut dia merupakan antek-anteknya world government sebagai God Knight di bawah lindungan ayahnya itu Guarding ya. Dan ya kita nggak tahu juga apa tujuan Shang saat itu. Sementara Dragon itu juga aktif ya di tahun tersebut, terutama sejak era Kuma dan Genie sekitar 12 tahun yang lalu itu aktif melakukan perlawanan terhadap world government. Namun ya kita nggak tahu hasilnya apa ya. Dan menariknya, timeline di mana Loki beraksi juga di sekitar tahun tersebut. Tapi sejak Shang menjadi Yonko sekitar 6 tahun yang lalu, dan terutama dalam 5 tahun terakhir, semuanya justru terlihat tenang. Shang menangkap Loki dan membuat Loki berada di Elbaf bersembunyi di rantai di sana. Loki dipenjara selama 5 tahun. Lalu Dragon, dia terlihat diam, bahkan saat Kuma berada dalam kondisi terburuknya, Dragon hanya memberikan motivasi dan menyuruhnya pergi ke Vegapunk. Jadi ya selama 5 tahun terakhir atau sejak Shang jadi Yonko, semuanya terasa mereda. Seakan-akan ini emang bagian dari rencana. Dan sekarang di timeline saat ini semuanya mulai bergerak bersamaan. Dragon mulai menyerang jalur suplai makanan atau upeti-upeti ke arah world government. Shang mulai mengklaim One Piece. Loki bebas. Dimana ya yang jaga kunci Loki itu Gaban, dan Gaban sudah bertemu Shang. Jadi pada intinya adalah terlalu banyak kebetulan kalau mereka semua bergerak di waktu yang sama. Dan lebih mencurigakannya lagi, mereka juga sama-sama tenang di waktu yang sama sebelumnya. Apalagi ya waktu itu juga kalau kalian ingat, Dragon sempat menyinggung atau mengatakan kewaspadaan terhadap pergerakan Holy Knight. Dan benar saja Holy Knight datang ke Elbaf untuk bertemu Loki. Sementara Shang yang sebelumnya ada di Elbaf justru buru-buru untuk pergi dari sana. Seakan-akan semua ini sudah diatur. Jadi ya kemungkinannya begini, skenario seperti ini kemungkinannya. Shang sengaja membuat Holy Knight curiga kepadanya, lalu mengarahkan mereka untuk menyelidiki Elbaf. Sementara itu fokus Marijoa teralihkan, dan Dragon yang mengatakan untuk waspada atas pergerakan Holy Knight itu sebenarnya sedang menunggu para Holy Knight untuk pergi ke Elbaf. Agar apa? Agar pasukan revolusioner itu bisa menyerang world government. Nah itu dia, apakah itu rencana dari mereka bertiga ini? Yang mana itu artinya memang Loki dan Dragon itu pernah bertemu. Tapi ya apa yang diharapkan, ini adalah sesuatu yang sulit untuk berharap dengan Dragon. Tapi bagaimana menurut kalian kalau memang ternyata inilah rencana mereka? Kemudian kalau kita berbicara hal menarik lainnya, ini juga masih dari Imu ya. Imu yang ember atau mungkin Imu yang banyak berbicara. Ketika Imu gagal melakukan domi reversi kepada Luffy dan Loki, di sana Imu sempat berkata, sudah kuduga kalian memang titik ya. Nah titik tadi itulah yang jadi pertanyaan semua orang. Apa yang sebenarnya ingin Imu katakan di sini? Fakta apa yang membuat domi reversi nggak bekerja itu masih jadi tanda tanya. Tapi ada satu hal yang mungkin pasti dan sudah juga kita bicarakan sejak spoiler ya, bahwa konsep domi reversi yang bekerja di kampung halaman itu resmi gagal total karena Loki tidak bekerja. Loki yang lahir dan besar di Elbaf itu tidak terkena domi reversi. Sehingga seharusnya itu kan gagal ya, atau tidak seperti itulah teorinya. Cuman tetap saja ini masih jadi perdebatan. Maksudku ini masih bisa dibicarakan dengan berbagai hal. Seperti Loki yang tidak terkena domi reversi ya karena buah iblisnya Nighthawk itu spesial. Sementara Luffy tidak terkena domi reversi karena bukan lahir di Elbaf. Dan kenapa Imu mencoba melakukan domi reversi kepada Luffy? Karena Imu menganggap Luffy itu adalah Nika yang emang berasal dari Elbaf. Sehingga sampai di sini mungkin konsep domi reversi hanya bekerja di kampung halaman itu sebenarnya masih bisa dibicarakan ya, masih worth it lah untuk jadi teori. Walaupun pada akhirnya ini tetap akan jadi aneh kalau dipaksakan. Soalnya Imu kan bilang ya, sudah kuduga kalian berdua bot
Yap, dengan Imu berkata seperti itu aja, alasan Luffy dan Loki tidak mempan Domi reversi itu harusnya alasannya sama. Jika Loki tidak mempan Domi reversi karena buah iblisnya, maka Luffy tidak bisa diberikan alasan lain kalau dia bukan dari Elbaf. Alasannya harus sama. Tapi ya, bagaimana menurut kalian soal itu? Apa nih kira-kira lanjutan kalimat Imu tersebut? Dan apakah konsep Domi reversi yang bekerja di kampung halaman itu masih worth it untuk jadi teori atau emang udah gatot, gagal total? Ya, sampaikan pendapat kalian.